Baju git lintutnya kan. Ke belakang PCL-nya kena ini. Oke. Semua orang tuh dari episode pertama nanyain Murjani gitu. Pemain bola raja terakhir di Tarkam. Tapi sayang sudah berakhir lah ya. Oke, kembali lagi di A Channel. Episode kelima bersama pemain bintang yang sudah habis masanya. Yang tidak siapa-siapa lagi. Tidak siapa-siapa. Ya, sekarang malam ini kita bakal ngobrol banyak. Episode ini spesial. Kita lagi syuting di Derawan. MJ14. Tuh. Hey. MJ14. Pemain bola. Kalau kemarin ada pebulu tangkis raja terakhir, ini pemain bola raja terakhir di Tarkam. Tapi sayang sudah berakhir lah ya. Apakah dia bakal kembali lagi ke lapangan hijau? Kita tanya-tanya. Oke. Yuk, Jan. Selamat malam, Jan. Kabarnya? Oke, siap. Santai. Ayo minum dulu nih. Disediakan. Iya, minum dulu. Sibuk apa, Jan? Sekarang, Jan? Ya, sekarang sibuk-sibuk ngurus anak aja, sama kerja, sama juga ada job desk jadi head coach lah. Wih. Ada. Sekarang pemain yang tidak laku lagi jadi head coach. Oke. Kerja di mana, Jan? Sekarang, Jan? Kerja alhamdulillah dari 2023 kemarin kerja di DLH Matapura. DLH Matapura ya. Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Mantap. Semua orang tuh dari episode pertama nanyain Murjani gitu. Akhirnya kita tunggu episodenya belakangnya pantai nih. Karena Murjani anak pantai ya kan? Ya kan nih? Ya. Asli orang pesisir. Pesisir ya? Aslinya orang pesisir, orang Pagatan Takisung. Anak pantai? Anak pantai, dari kecil bolang. Kayak di TV-TV itu. Nah, Oke. Gimana bolang lari di pantai, cari ikan di pantai. Ya kayak gitu kegiatan lagi kecil. Oke. Main bola di pantai? Main bola dari kecil di pantai juga. Tapi waktu SMA itu kan ada dulu seleksi. Dulu SMA itu pas waktu SMA ada seleksi di Kabupaten Tanah Laut. Karena saya orang Tanah Laut, waktu itu ada brosuran, ada pemberitahuan dari daerah bahwasanya ada seleksi Suratin. Ya 2007 kalau nggak salah waktu itu. Wih, tua ya? Tua. Aduh. 2007 Suratin. Berarti kalau aku tanya nih, sepak bola yang resminya nih, dulu resminya apa aja nih yang ikut daerah, ikut klub apa aja? Ya. Waktu yang resminya, yang profesionalnya mungkin di kelompok umur lah. Waktu itu 2007 itu alhamdulillah kepilih di Suratin Kabupaten Tanah Laut. Ya. Waktu itu seleksi 2007 itu terpilih menjadi skuad Suratin untuk membela Kabupaten Tanah Laut. Ya. Habis itu sambung ke Popda. Oke. Popwil. Oke. Nah, Poprov juga 2010 masih ikut Tanah Laut di Kota Baru 2010 itu. Nah, habis Poprov itu kemarin itu kuliah kan di Jipok. Banjar Baru, Fakultas Islam. Ya. 2010 itu memutuskan untuk keluar Kabupaten Tanah Laut untuk sepak bola karena keinginan untuk mencari tambahan pengalaman lah, ibaratnya kan.
ini juga ya. Ya, itu juga sih. Ya, faktor itu kan namanya tuntutan hidup kan, kita kuliah perlu biaya kan juga. Oke. Jadi semenjak keluar muncullah si Raja Tarkam. Wis, pendapat nggak nih Raja Tarkam nih? Ada. Tidak dipungkiri gelandang terbaik sampai saat ini menurutku untuk level Tarkam di Kalsel, Kalteng belum ada yang selevel MJ14. Ya kan? Gacor di luar, di dalam lapangan. Sur. Aduh. Oke, Dan. Ya. Kalau liga pernah ikut mana aja, Jan? Ya, waktu itu kan keluar 2010 itu dulu kan ada, kalau nggak salah 2010-2011 itu PSSI dulu kan pecah kalau nggak salah. Oke. Ada ISL, ada IPL. Ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah habis itu ikut Barabai 2011 waktu itu di Bontang, ikut IPL-nya. Oke. Di Bontang waktu itu. Habis itu ke Kabupaten Banjar, apa namanya lupa, Persemar atau apa? Ya, Kabupaten Banjar lah ya. Kabupaten Banjar. Nah, habis itu ikut nasional Perseban waktu itu juara Liga 3 namanya kan dulu. Juara 3. Liga 3 di Kalsel. Diajaklah sama senior saya, Sofian Murhan. Bang Sofian Murhan diajak waktu itu nasional di Jepara. Nah, di sana mulai itu ikut Perseban dari 2015, 16, 17. Oke. Habis itu keluar ke Perseban itu 3 tahun, dipanggil lagi lah kami anak-anak daerah Tanah Laut untuk membela skuad Tanah Laut. Ya. Untuk dari permintaan Pak Bupati sendiri sama dulu kan ada Pak Paujan, manajer Persetala. Ya. Panggil lah anak-anak daerah Tanah Laut ikut membela anak-anak daerah lagi. Keren tuh. Aku kenal Pak Paujan, keren beliau. Totalitas buat sepak bolanya luar biasa tuh. Semoga beliau balik lagi lah ke Kalsel nanti ya kan. Bawa sepak bola Kalsel lagi lebih ini lagi. Ini kan lagi di Kaltim tuh beliau ya. Ya, karena Pak Paujan juga saya jadinya minat lagi balik lagi ke Tanah Laut. Oke. Ini ya. Berarti untuk setelah di Tanah Laut kayaknya cedera ya kemarin ya? Habis di Tanah Laut itu ya kami juara Liga 3 waktu itu 2018. Juara Liga 3 Kalsel, Tanah Laut, alhamdulillah beri gelar waktu balik itu. Habis itu tahun berikutnya cedera di sana. Cedera ACL. ACL ya? Ya. Sempat istirahat tuh. Nah, semenjak itu udah mulai goyang nih. Udah mulai goyang. Oke. Setelah cedera, operasi ya? Ya, operasi itu kan 2019 COVID. Oke. Nah, habis COVID itu kan nggak ada pertandingan ataupun kita tidak nggak boleh keluar daerah atau kayak gimana kan karena prosedur itu. 2021 memutuskan untuk operasi di Jepara, lupa. Solo apa? Di Solo. Klaten, Solo. Ya. 2021 operasi di Klaten, 2022 alhamdulillah sembuh, bisa main lagi seperti semula. Main bola? Main lagi, baik lagi seperti semula. Yang dioperasi kanan apa kiri kemarin? Yang waktu 2021 itu yang kanan. Sembuh. 2022 itu sembuh, main lagi hampir 1 tahun. Cedera lagi yang kiri, PCL-nya. Oke. Istirahat lagi. Istirahat lagi waktu itu sekitar 4 apa 5 bulan. Main lagi sembuh. Karena cedera PCL. Kata fisioterapi sama dokter kan PCL itu bisa nggak operasi, tapi ini ototnya harus dikuatin dengan cara latihan, penguatan kayak gitu. Ya. Setelah operasi berarti 2 kali ya?
2 kali operasi. Yang kiri operasi juga. Habis itu kan main nih 2023 itu sembuh. Yang kena cedera itu main lagi. Terakhir kena hampir 2 tahun main fight kayak biasa. 2024 akhir kena lagi ACL-nya juga yang kiri. Istirahat hampir 1 tahun kayaknya nggak ada main bola, istirahat itu. Mencoba untuk penguatan atau apa supaya tahu bisa kan, tapi nggak bisa juga. Habis itu operasi lagi. Terakhir operasi 2025 kemarin bulan April kalau nggak salah. Oke. Ini kan sorry nih, sekarang sepakat ya kalau dibilang pemain habis masanya ya. Habis prime ya. Habis prime karena udah berakhir. Nah, sekarang setelah operasi apakah bisa main lagi apa gimana nih? Orang banyak bertanya nih, ketemu Pak Alil nih, kenapa nih Murjani kenapa nggak main? Murjani kenapa nggak ada main? Kayak gitu. Secara di umur sekarang harusnya masih bisa lah bermain lah ya kan. Apa nih yang terjadi nih sekarang nih? Jadi kemarin itu operasi 2025 itu yang dioperasi ACL-nya. ACL-nya kiri. Kiri, dulu yang kanan aman. Okay. Aman yang operasi pertama, kanan itu aman. Sampai sekarang nggak ada masalah sama sekali. Habis itu kita lagi kan yang kiri 2024 itu operasi 2025. Ternyata yang dioperasi ACL. Ya. Tahu-taunya fisioterapi selama hampir 6, 7, 8 bulan. Ternyata PCL-nya juga kena, PCL belakangnya ini. Jadi ACL itu bagian depan, PCL itu bagian belakang. Jadi yang dioperasi itu cuma bagian depan. Setelah terapi, penguatan, ternyata nggak bisa juga, masih ada. Boleh nggak dilihatkan tuh ke kamera? Coba geser ke sana. Coba. Ini apa ya ini sekarang? Kalau dulu kan ACL ke depan, sekarang kuat. ACL itu ke depan kayak gini. Kalau sekarang PCL, ke belakang. Baju git lintutnya kan? Ke belakang, PCL-nya kena ini. Oke. Pengen operasi nggak lagi tuh? Insya Allah pengen. Cuman kalau untuk operasi ini niatnya untuk main bola itu poin tambahan aja lah. Niat operasi itu buatnya untuk ini aja, buat sembuh, aktivitas normal. Emang kan normal sekarang? Normal, cuman kadang aktivitas kadang lanjut ya. Ya. Minum dulu. Ya. Kadang aktivitas tertentu kayak gerak-gerakan tertentu ada terasa nyeri. Karena goyang bagian belakang tadi berpengaruh katanya. Kalau Samit pinggangnya yang goyang. Iya. Bahaya itu Samit, bahaya. Itu harus dioperasi apa kayak apa tuh? Bah, susah itu kalau dioperasi, nggak bisa disembuhin itu. Oke, balik nih. Berarti kalaupun operasi tidak berniat lagi untuk balik ke lapangan. Sebenarnya kalau keinginan itu niat ada, cuman kan tergantung kondisinya juga. Gimana hasil kita operasi, hasil habis operasi, fisio dulu. Kalau emang udah bisa, kata fisio, kata dokter untuk bisa bermain, ya bisalah bermain. Tapi kalau kata dokter ibaratnya untuk have fun aja lagi, ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang, aku tanya dah. Sekarang yang sepakat Murjani operasi lagi ada siapa lagi? Suaranya. Operasi lagi ya, harusnya ya. Masih bisa kayaknya. Sekarang usiamu berapa? Baru 34, jalan 35. Operasi di tahun ini 35 lah. 35. Terapi 1 tahun. 36 harus bisa, masih harus bisa. Bisa sebenarnya. Ya paling 4 tahun masih bisa. Ya. Ya sebenarnya sih pengen operasi. Karena apa? Pengen sih main bola lagi, karena saya sendiri ngerasain banyak teman, banyak saudara, banyak keluarga dari bola lah. Ya. Ketemu teman, ketemu saudara, ketemu keluarga, itu rasa saudara semua.
dari bola semua. Oke, oke, oke. Oke, sampai sini. Ayo penonton bayaran ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya sama abangku. Iya, abangku. Jadi, Iya. seandainya operasi kaki sembuh total dan ada dua pilihan, Ya. bekerja atau main sepak bola. Ya, ya. Iya, iya. Banyak sih yang pertanyaan kayak gitu diajukan ke saya karena kan satu juga saya sudah berumah tangga, udah 2 punya anak, 2 faktor usia juga kan. Oke. Saya kalau memilih sekarang kerja. Kenapa? Karena bagi saya kedepannya itu yang saya pentingkan. Kalau sepak bola ya sudahlah, ibaratnya bukannya kayak gimana ya. Udah capek lah juga main bola kan dari dulu, dari usia muda sampai sekarang main bola ya istilahnya lebih mentingkan keluarga aja lah dulu kayak gitu. Ya kalau untuk main bola untuk yang sumpama bisa main, sumpama ngambil bisa tarkam-tarkam yang deket-deket aja, nggak lagi yang ibaratnya jauh yang kayak dulu-dulu kan. Nah, yang dekatnya kayak gimana? Ya. Yang jauhnya kayak gimana? Ya. Coba tanya dulu ya kan. Nah, ada radiusnya Ya. kemana? Ya kan karena saya ini Berawan, Widok lah. Iya, iya, iya. karena lu kan tinggal di Banjarbaru. Iya, iya, iya. Ya paling sekitar situ kan. Malangka nerima nggak? Aduh, kayaknya udah kejauhan kayaknya. Kejauhan, Karena kan ya? di sana bisa nginep kan. Oh. Jadi mendingan kalau daerah Baraba bisa kan karena itu bisa bolak-balik Iya, kan. iya, iya, iya. Padahal Palangka Berbeda, Banjarbaru Palangka, Banjarbaru Berbeda malah beda. Kan jauh. Jauh. Oke, gini ya. Kita bahas cederanya dulu nih. Jan, kira-kira nih, kenapa sekarang banyak betul pemain bola yang cedera ACL, PCL gitu? Ya. Nah, boleh. Mungkin jadi pertanyaan Ya, tuh. ya benar. Nah, kalau menurut kamu nih, coba kalau kayak aku nih, ya aku dulu main bola juga tuh ada Mas Yogi ya kan, Ya. ada teman-teman yang lain juga main bola juga. Ya kalau bahari ya paling ke tukang urut, kayak Ya. ada istilah ACL, PCL kayak gitu. Nah, sekarang apa yang salah nih? Kok banyak betul nih yang ACL, PCL gitu. Iya. Ya, banyak juga yang nanyain kenapa sih sekarang banyak cedera yang kayak gitu. Bagi saya itu ibaratnya satu, nggak jaga kondisi. Nggak jaga kondisi dalam artian pertandingan padat kan. Ya. Ya janganlah ibaratnya pertandingan padat, begadang kayak gitu mempengaruhi bang, mempengaruhi. Mempengaruhi. Kan tidur, Ya. kaki. Iya. Apa gimana tuh, Pak? Karena kayak gini, kita faktor main keletihan itu kan harus istirahat. Oke. Dipaksa untuk bangun lagi, untuk gak istirahat kan kalau kita begadang Oke. itu kan macam-macam kegiatan lah istilahnya kalau begadang kan namanya anak muda atau apa. Berarti Anda pemain bola bukan anak muda yang selalu begadang nih. Jawabannya nih. Ya. Iya. Benar. Diakui, lu akui. Lu akui itu. Pertanyaan menjebak ya kan? Jebak pertanyaan ini. Begadangnya kemana? Sama siapa? Sama Anda. Dua ini bang. Dua juga faktor keletihan karena kan namanya anak tarkam ya. Ya. Jadwal kan biasanya di daerah kita itu padat. Bisa Oke. 1 minggu itu ada yang 5 kali ya kan. Ada yang hampir tiap hari kalau musim tarkam rame. Ya itu harus bisa jaga kondisi dalam artian faktor keletihan juga mempengaruhi bang. Faktor keletihan itu mempengaruhi makanya
untuk menghindari cedera itu sebelum game, sebelum apa itu harus banyak-banyak pemanasan, stretching, kayak gitu. Ya stretching kan bisa aktif, bisa pasif, banyak kayak gitu. Kenapa? Untuk melenturkan organ-organ, untuk menyiapkan otot sebelum pertandingan. Karena bahaya kalau otot kita nggak siap, langsung dipaksa untuk main, nah itu berbahaya. Makanya siapin dulu, lenturin dulu, kuatin dulu ototnya, baru tanding. Kayak jadi gini Bang, jadi kan kita dalam fase untuk teman-teman yang masih rutin tarkam nih, Ya, menurutku gini, Murjani kayaknya pemain yang kiri kanan cedera, Cedera. dan harus operasi, harus operasi. dan harus 3 kali nih. 3 kali yang ini rencana Ya. mau yang ketiga. Jadi dalam tahap tuh gini, ya pemain profesional lah ya, Barcelona, MU ya kan. Kalau MU kan sekali seminggu aja main. Ya, Iya kan? Chelsea 2 kali seminggu nggak sih? Karabau masih Karabau. Jadi ada yang pemain tarkam seminggu 6 kali main. Lebih dari pemain profesional main di Barabai. Habis main bebulik di Trepal, terlipat Batis, balik ke Banjarbaru. Besok berangkat lagi kemana? Ke Tanah main Bumbu. lagi Tanah Bumbu, balik kaki terlipat lagi. Dinamas ya kan, dikelotok. Ya. Nah, bayangkan mengalahin Ronaldo aja ada resnya nih. Pemain tarkam nggak ada tuh. Bahkan ada kalau mainnya di daerah dia 623 sore main, malam mini sok. Ya. Sehari 2 kali dia. Sehari 2 kali kerja setoran. Ya. Kayak banyak aja yang dibiayain. Anak 2 sudah kan. Iya, iya. Iya. Jadi harus banyak dibiayain kemarin Iya, gitu. iya. Jadi menurutku ya, Murjani udah jadi contoh lah ya. Jadi contoh menurutku yang sekarang yang lagi tarkamnya rame. Diinin yuk. Ya cukup lah 2 minggu. Di manage. Seminggu ambil 3 kali aja. Ya kan? Terus bayarnya dinaikin. Iya. Jual mahal. Iya, iya. Kita jual mahal, jangan kamu yang dijual jadi mahal. Gimana? Wahyu? Oke, balik ya. Ya, nggak saja. Kebutuhan hidup katanya, kebutuhan hidup. Jadi bahas cederanya itulah ya. Ya. Nah, mungkin ada lagi yang pengen kutanyakan nih. Kita di Kalsel punya klub yang main di liga profesional. Ya. Menurut pendapatmu nih, ada nggak yang layak masuk untuk membela di tim profesional tersebut? Misalnya jadi cadangan aja kek, atau memang pantas kek gitu. Kenapa? Permasalahannya di mana nih? Permasalahan pemain lokal tidak masuk di klub profesional yang punya daerah. Padahal nih menurutku banyak pemain-pemain yang bisa lah ya gitu. Gimana? Ya, jawablah. Iya, iya. Gini, menurut saya banyak sebenarnya pemain kita lokal daerah, terutama di Banjar sini kan. Ya Banjar cakup luas. Boleh sebut nama 2, 3. Cakup luas kan Barabai, Iya. Lehari, Iya, iya. Tanah Oke. Bumbu, Oke. banyak kan cakup Banjar semua. Bagi Ulun, bagi saya itu banyak yang layak untuk ke Boleh 2, profesional. 3 nama siapa? Contoh 2-3 nama ya, Ya, untuk sekarang nih ya, kan. sekarang. Bicara dulu ya, namanya sudah umur kan. udah, Ya, ya. untuk bicara sekarang, kemarin kan anak-anak lokal kita banyak di PON kan. Ya. Alhamdulillah kan PON kita kemarin juara 3 apa ya? Di Aceh itu kemarin kan. Ya. Iya, juara 3. Juara 3 Aceh. Banyak itu malah bagus sekarang, banyak tarkam mereka. Contoh sekarang menurut saya itu Muhajir kiper itu. Ya, badannya bagus ya. Ya, bagus kan. Dia tarkam di mana-mana juara juga kan. Satu postur tubuhnya bagus juga, cara dia main juga bagus. Profesional lah ya. Profesional lah ibaratnya. Layak lah ibaratnya. Hampir ada lagi juga kayak gini Said juga, dia bagus juga striker itu, striker PON itu juga. Ya.
Ya, saya bingung juga kenapa di Banjar ini kok pemain lokal kita yang banyak bagus itu gak ini di profesional gitu. Nah, jadi bingung juga sampai sekarang. Ya. Kita, menurutmu yang menentukan yang masuk itu pelatih, manajemen, atau yang punya sih? Menurut Setahu kamu atau menurutmu? setahu saya itu kayaknya sih untuk di profesional ya. Ya. Ya, satu sih untuk di profesional itu kita bicara bola nggak jauh dari figur pelatih, Bang. Pelatih yang berhak menentukan sebenarnya. Oke. Cuman kan dari manajemen sama pemilik juga berhak kan. Kalau kita ada anak lokal daerah yang bagus, ya kan Lanjut ya. seleksi dulu ya kan. Seleksi dulu kan, melihat dulu, Ya, ajukan ini dari pihak manajemen, pihak pemilik klub. Ini ada pemain lokal kita bagus, dan dia kemarin dari akademi kita juga kan, Pon Kalsel juga kan. Berilah mereka ini dulu ya kan, wadah dulu, seleksi dulu, diliatin dulu kayak gitu. Sayang sih bakat-bakat mereka itu cuman ya namanya Tarkam juga kemana sih tujuannya? Namanya Rupiah Tarkam itu paling 1, 2, 3 hari selesai juara Tarkam, ya kan? Ya. Kalau untuk di liga kan masa depan mereka panjang juga. Kalau mereka masuk ke profesional kan ya jadi contoh lah ya kan, buat yang lain. Jadi anak muda-muda yang lain itu lebih ini juga, ya kan? Ya alhamdulillah sekarang di profesional kita ada ya kan, si Halid di Barito Putra itu bagus juga dia. Itu orang lokal ya? Orang lokal Banjarmasin dia. Bagus. Tapi sebenarnya bisa tuh. Kalau dari kualitas bisa bersaing tuh si Muhajir itu ya. Bisa. Si Muhajir itu bisa bersaing menurut pandangan ulun pribadi bisa bersaing. Semoga lah ya Muhajir lah ya. Semoga lah. Saya ulun doakan juga mudahan dia itu bisa dipanggil lah. Berarti kita coba semoga ada kesempatannya dari klub lah ya, dari teman-teman yang di dalam klub juga ngasih kesempatan buat orang-orang lokal, paling enggak apa nih yang salah nih, ayolah kita maju daripada pemain datang dari luar tapi jadi cadangan juga, mending pemain lokal kan deh sih. Nah, oke. Ada lagi nih penonton bayaran. Kayaknya udah ngantuk penonton nih. Nonton bayaran ini. Jan. Ya. Tarkam, Jan. Kalau Tarkam, kan kamu udah keliling nih. Di masamu nih, Tarkam itu yang paling ramai di mana? Menurut ulun dari dulu sampai sekarang, Tarkam paling rame di Hulu Sungai, tepatnya di Barabai. Kenapa? Menurut ulun di sana, Bang, pemain lokal pun juga bagus-bagus. Pemain lokal daerah Barabainya juga sama. Di sana antusias masyarakatnya lumayan bagus untuk sepak bola, Bang. Jadi mendukung lah, udah dewasa lah di sana juga main bolanya. Jadi banyak tim-tim yang bagus dapat di sana pemain, jadinya ikut di sana pertandingan itu. Dan di sana menurut paling ramai. Terakhir kan yang terakhir 2 tahun kemarin itu yang di stadion itu yang Bupati Cup mengadakan. Mudah-mudahan tahun berikutnya lagi Bupati mengadakan lagi kan. Ada itu mengadakan tuh. Kemarin temanku di panitia lah ya, orang KONI juga menginfokan kalau Bupati Cup HST itu dilaksanakan saat liga selesai. Itu bakal bertabur bintang tuh. Ya. Jan, pemain paling ramai di Barabai. Ya. Paling dibayar paling mahal di mana sih, Jan?